Kalau nyari Allah nggak akan begitu. Ini pasti dunia. Wah, waktu jadi ketua daerah kayak rajin waktu mesinnya luar biasa. Selesai hilang, hilang. Nyari apa di masjidnya? Nyari Allah. Masih di masjid Allah. Ini hati-hati para ustadz, hati-hati para kiai, hati-hati para pendakwah, hati-hati para pengusung dakwah Rasulullah SAW. Jangan distakan dakwah Rasulullah dengan tujuan dunia. Kagak bakalan berkah. Wan Abdullah bin Amr al-As qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Nabi Muhammad SAW yaqulu, bersabda Nabi, inna Allah la yaqbidul ilma intizan yantazi'u minan nas. Akhir zaman Allah akan angkat ilmunya seluruhnya, bahkan Al-Quran. Akhir zaman Allah akan angkat seluruh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Allah mengangkat ilmu itu? Inna Allah la yaqbid, Allah akan mencabut ilmu intizan yantazi'u minan nas, langsung mencabutnya dari manusia. Enggak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi dicabutnya ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala biqabdil ulama, dengan memanggil pulang para pewaris Nabi itu. Dengan memanggil pulang para ulama, dicabut para ulama, hilang. Ya. Masya Allah, sedih banget itu. Luar biasa. Guru-guru, para guru-guru kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencetak ulama, membimbing ulama. Allah tidak menjadikan ulama itu cepat lama. 10, 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun bisa satu. Kalau kalau pejabat pensiun yang gantiin banyak, jangankan menteri, RT antri. Tapi begitu ulama meninggal, kita perhatikan setahun belum, 2 tahun belum, 3 tahun belum, 4 tahun belum, 5 tahun belum, 10 tahun belum juga ada yang gantiin, belum juga ada yang meneruskan. Ya Allah, tahun-tahun kemarin tahun-tahun menyedihkan itu, saya bukan sedih COVID-nya, kagak saya. Enggak. Yang saya sedih adalah ulamanya banyak yang meninggal, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Maghfulah Haji Maimun Zubair terus ke sini sampai dekat guru kita yang di Cilongok, guru kita yang di Bogor. Ya Allah, ini min asratis sa'ah, benar-benar tanda-tanda kiamat. Kita tunggu penggantinya, enggak 10, enggak 20 tahun. Bahkan mungkin sulit untuk terganti. Muncul nanti. Itu cara Allah mengambil ilmu, dan itu pertanda makin dekat akhir zaman. Udah. Yaqbidul ulama hatta idza lam yubqi alim, sehingga tidak tersisa satu orang alim pun. Kemana sekarang kita mencari panutan? Kemana sekarang kita harus bertanya? Kemana sekarang kita harus mengadu? Gak, satu pergi. Maka orang yang menyatakan mautul alim. Meninggalnya seorang alim, meninggalnya alim. Matinya alim. Sehingga nanti orang hari itu akan buka Quran pun udah gak ada tulisannya. Quran pun sudah tidak ada tulisannya, ngeblank, kertas kosong saja. Kiamat tadi. Ya. Ilmu apa yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ilmu faraid. Ilmu faraid. Sedikit sekali orang tertarik untuk mempelajari ilmu faraid sekarang. Udahlah, bagi rata saja. Potong roti saja udah. Tuh ilmu faraid diangkat pertama. Pertama nggak dipakai dulu. Yang kedua nggak ada yang mempelajari, sudah hilang satu-satu. Di faraid itu ya, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala, pakai ilmu waris itu. Itu ilmu Allah dari Al-Qur'an, jangan pakai akal. Ya, udahlah, kasihan, bagi rata saja, maksiat. Berarti ilmu Allah ada yang gak dipakai, ingkar terhadap aturan Allah.
Makanya jaga ulama itu. Jaga ulama yang ada di tengah-tengah kita. Ulama batuk-batuk, dua film, santai aja kita. Ulama ini itu dia kalau mati juga itu adalah cahaya di tengah-tengah kita. Nanti terasanya pas tidak ada. Baru ya Allah mana nanya. Kadang nasihatin, kadang marahin lagi. Saya punya satu guru sama teman-teman, kau belum dimarahin kita belum pulang. Kalau belum dimarahin kita belum pulang. Kau belum pada pulang? Belum dimarahin baru kita pulang. Nah, kita perlu yang membenarkan kita berbuat salah atau ada orang yang perlu mengkoreksi itulah ulama. Kadang-kadang pedas memang kata-katanya, tapi itu yang kita butuhkan. Itu yang kita perlukan. Tidak sudah membenarkan, oh kamu benar banyak itu mah di pasar. Di tempat-tempat nongkrong banyak kita perlu orang yang mengkoreksi kita. Kamu salah, ini gak benar. Itulah ulama. Itulah orang alim, orang-orang merdeka. La yakhsha illallah. Mereka orang-orang yang hanya takut kepada Allah, enggak takut ditinggalin oleh ente orang kaya, enggak takut ditinggalin oleh ente pejabat, enggak takut ditinggalin oleh ente pebisnis. Itulah ulama. Bahkan enggak takut ditinggalin ente orang alim. Itulah ulama. Dia akan nasihat, dia akan sampaikan yang benar, walaupun tidak sesuai dengan keinginan orang banyak. Inilah orang yang kita cari. Allah angkat satu-satu begitu orang-orang itu, sehingga orang berkelompok hanya yang sesuai dengan hasratnya saja, kelompok-kelompok terus gitu, nggak ada yang ngebenerin. Ittakhadhan nas, sehingga kalau mereka sudah nggak ada, orang-orang alim itu nggak ada, makin langka, makin susah. Adapun yang banyak alim dunia, adapun yang banyak adalah orang-orang alim dunia yang berfatwa sesuai pesanan, sesuai dengan musim politik ke sana, musim dagang ke sana. Yang banyak begitu. Kalau mereka sudah tidak ada tuh ahli-ahli akhirat, ahli-ahli Allah, kita khuzannas ru'usan juhalan. Akhirnya manusia mengambil pemimpin orang yang bodoh, gak ada yang ingetin. Ulama itu untuk ditanya, bukan ulamanya untuk berkuasa. Ulama itu untuk ditanya, bukan ikut-ikutan berkuasa. Ulama itu kepentingan kebutuhannya adalah mengatakan kebenaran sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan ilmu Rasulullah, terbebas dari warna, terbebas dari pergerakan. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Pemerintah salah ya dipek-prek, ya. Pemerintah benar ya bilang benar, kan begitu. Ini ulama. Kalau sudah nggak ada ulama, kan tempat bertanya. Akhirnya orang mengambil orang-orang bodoh itu sebagai pemimpin. Gak ada yang kenal Allah, ya. Kenalnya fulus. Nah, kalau ada fulus, mulus sudah gitu. Beres, kelar aja. Ini kan. Akhirnya dia rampok jadi pemimpin. Yang lebih celakanya lagi adalah fasuilu faftau bi ghairi ilmi. Akhirnya orang-orang yang jadi pemimpin agama juga yang ditanya soal agama yang bodoh, karena udah nggak ada lagi ulama, udah nggak ada orang alimnya, atau udah nggak dipakai lagi. Ya apa haram, gak usah ditanya dong. Apa nggak boleh, apa nggak boleh. Kapan majunya? Kita mah kadang-kadang bertanya, cuman pengen pembenaran saja atas kesalahan kita. Gak oke urusan itu mah, gak boleh mulu, judi gak boleh, legalisasi prostitusi gak boleh. Ya iya emang gak boleh, gimana? Akhirnya faktau bi ghairi ilmi. Orang-orang itu bertanya kepada orang-orang bodoh. Akhirnya berfatwa yang aneh-aneh, ya. Berfatwa yang boten-boten, ya.
biar kemana-mana boleh, antara laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan. Bikin fatwa lah, boleh dulu tuh minum asinya perempuan itu tuh, begitu fatwanya. Kan kacau, kan? Kacau. Ya Allah, bikin fatwa akhirnya pernikahan sesama jenis, hak asasi manusia. Ya kacau, kan? Kacau. Ada yang itu ada. Faftau bi ghairi ilmi. Berfatwa menyampaikan agama tanpa ilmu. Kan ada tadi balighani walau ayah, tapi ngaji belajar dulu, kan begitu ya. Masya Allah. Fadallu wa adallu. Kemudian mereka sesat, menyesatkan. Muncullah akhirnya para ahli ilmu, para ulama yang casingnya saja ulama, casingnya orang ahli, dalamnya mah rapuh. Kalau pengen acting sebagai ulama kan gampang, ya. Mau pakai imamah yang berapa meter ada, mau pakai jubah yang berapa mahal bisa, ya. Udah tambah deh tasbih ukuran 6 meter. Wah alim ini, wah luar biasa nih kan. Pasti tanya apa aja boleh. Sampai ada pengangkatan wali berjamaah di Bogor, ada pengangkatan wali berjamaah, wisuda wali, kacau nih, kan? Kacau. Ya Allah, ya ngeri. Faktau bi ghairi ilmin, atau ilmunya ada tapi tertutup oleh syahwatul dunia. Ya. Pengangkatan wali mereka ada registrasi, biar registrasinya sekian. Ada wali apa itu? Wali kelas. Fadallu wa adallu, sesat mereka kemudian menyesat. Hati-hati, hati. Kadang-kadang kita mah tanya sama ulama yang benar kagak mau, tanyanya itu cari yang sesuai dengan syahwat. Orang beragama sekarang kayak ke supermarket, supermarket ke mall. Orang beragama sekarang nih seperti bagaimana diambil yang perlu. Saya cocoknya ini nih, saya cocoknya ini nih, saya cocok sama ustaz ini aja ambil nih. Yang mulainya mas saya nggak cocok, ya. Terus begini, wah gayanya oke ustaz nih, saya ikut gayanya aja deh. Sholat jamaahnya mah enggak. Mana? Orang belajar ilmu agama itu kayak bayi dikasih makan, ya. Kayak bayi dikasih makan, nih makan, nih makan, nih makan, nih makan. Suka nggak suka makan. Tuh kayak gitu belajar agama. Dengan guru tuh seperti itu. Kita mah nggak cocok di kita mah guru, cari yang lain ah. Oke, nggak bisa waktu tanya mau kawin lagi nggak boleh, saya pindah aja lah. Nah, ini mah cocok nih, poligami terus. Nah, ini cocok ini. Ya. Nah, ini kayak gitu. Nih saya suka sampaikan itu. Murid di hadapan guru itu kal mayyit baina yadayil muqsil. Seperti bangkai, seperti jenazah di hadapan orang yang mati. Itu filosofinya kayak gitu. Orang kita mau dibenerin kok. Bayangin aja, kita ini rusak, kita bawa mobil rusak, kemudian kita ke bengkel, ketok magic lah. Maaf ya pak, mobil saya jangan diketok pak. Terus lulus saja, yang nggak jadi bener itu mobil, nggak jadi bener, keluar masih penyok. Begitulah. Ngaji itu kayak gini, arah itu. Cari guru mursyid itu penunjuk, maksud murabi apapun lah istilahnya. Ya. Kemudian kita siap di hadapannya, saya mau benar, gitu. Fadallu. Maka orang-orang dulu gurunya nggak banyak, nggak banyak, 1, 2, tapi berhasil kenal Allah, berhasil jadi orang soleh, jadi orang benar karena cara belajarnya benar. Belum lagi lembaga-lembaga pendidikan. Saya nggak terlalu concern dengan lembaga pendidikan yang silakan umum, nggak apa-apa. Tapi pesantren jangan jadi industri, ya. Pesantren jangan dijadikan industri untuk mengeruk keuntungan.
saya berani investasi bikin pesantren, tapi BEP-nya kapan Ustaz? Waduh, benar Ustaz, saya bikin pesantren lama amat Ustaz. Iya, ini aja lah, ngeruyuk. Udah Ustaz, saya taruh uang lah. Ya terus, cuman kira-kira BEP-nya berapa tahun Ustaz? Lama, saya bilang. Saya bikin pesantren BEP-nya lama. Apa BEP-nya? Sorga. Saya bilang, di sorga dibalasnya. Wah, lama Ustaz, ntar aja. Kan begitu, ya? Kacau, buat kacau. Gitu. Ada kayak gitu. Ngalah saya bilang. Biar kita belajar di gubuk-gubuk aja, biar kita bikin pesantren 20 tahun gak jadi-jadi, tapi kita nyampainya ke sorga. Kalau pengen cepat untung mah jangan bikin pesantren, bisnis pelengkungan aja, bisnis cilor itu cepat, break even cepat itu. Kalau begini-begini kita nyari Allah, kita nyari sorga, udah minggir yang begitu minggir ya. Takutnya usahanya kegoda jadi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga dakwahnya, pilih-pilih begitu dakwahnya kan. Yang masuk ke pesantren, waduh pakai sendal jepit, mending gak usah diterima dah, repot nih urusannya. Siapa yang undang, siapa yang meninggal? Biasa RT mah gak nyolatin 20 aja. Orang kaya nih, rumahnya 6 berangkat semuanya. Ini kenapa dominantun ya? Ini banyak di tengah-tengah, kita Ustaz, ada yang undang ngaji siapa? Ini orang miskin, gak usah saya, orang miskin mah badal aja. Badalin aja lah sama RT suruh ngajar. Ustaz yang undang orang kaya mah tajir melintir gimana? Udah jangan yang lain harus saya. Ada model begini, insya Allah nggak ada, katanya nggak ada. Faktanya wow, itu kalau udah orang kaya yang undang minggir semuanya minggir. Bini ngajak kondangan nggak usah, orang kaya yang undang. Saya sih ngomong doang. Ini cerita negeri api. Di Indonesia nggak ada, enggak. Apa yang pilih orang kaya mati juga nggak ingat kita. Ya walhamdulillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang undang musola? Musola juga asbesnya copot satu lah, gak usah bulit-bulitan lah musola begitu mah. Yang mana undang masjid At-Taqwa mantap. Yang ada pohonnya gak ganti-ganti mantap itu mah. Gitu ya. Ya tuh, masya Allah. Naudzubillah, mudah-mudahan orang yang kayak gitu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan gak deket-deket sama kita, takutnya nular. Nular. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hamdillah taala wa syukrihi. Bab fadil hamdi wa syukri. Bab selanjutnya adalah tentang tahmid. Keutamaan tahmid, memuji sama ya. Tahmid, syukur, kalau dalam bahasa Indonesia sepadan, yakni memuji. Nanti dalam bahasa Arab beda. Keutamaan memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Jadi setelah itu semua Imam Nawawi mengarahkan kita kepada untuk banyak-banyak syukur kepada Allah, banyak-banyak tahmid. Apa beda tahmid? Apa beda syukur? Ada satu lagi, tamaddah. Ada tamaddah, ada tahmid, ada syukur. Dalam bahasa Indonesia sama-sama memuji. Dan sama-sama memuji, sama-sama berterima kasih artinya. Tapi dalam bahasa Arab dan pendekatan tasawuf beda. Tamaddah itu memuji tapi gak sesuai antara lisan dengan hati. Bajunya bagus nih, dalam hati gak pantas banget padahal. Tamaddah, belaga memuji. Kalau tahmid itu sesuai antara ucapan dengan hati. Tahmid, cakep banget ente hari ini. Nah, itu tahmid. Bagus banget itu baju. Tahmid sesuai lisan dengan. Kalau syukur sesuai lisan dengan hati tapi ada aksi. Gimana tuh? Masya Allah, cakep banget hari ini. Senang aneh sama ente. Ayo ente traktir.
Ada aksi, hanya ajak makan, begitu. Maka terhadap Allah juga begitu. Kalau tamadah, alhamdulillah, hatinya nggak alhamdulillah. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah, hatinya nggak bersyukur, tamadah. Tapi kalau tahmid, alhamdulillah ya Allah, dikasih nikmat, dikasih sehat, dikasih panjang umur, emang begitu hatinya. Tahmid. Kalau syukur, alhamdulillah ya Allah, dikasih sehat, sholat Allahu Akbar, syukur. Ya Allah, dikasih rezeki banyak ya Allah, alhamdulillah. Kemudian disedekahkan, itu syukur. Kalau alhamdulillah ya Allah, dikasih rezeki, ya, dikasih rezeki alhamdulillah. Depan ada yang minta-minta, Pak, saya ikhlasnya Pak, maaf aja dulu. Belum syukur, belum syukur, belum ada aksi. Ini syukur. Berterima kasih atas nikmat Allah, memuji Allah, kemudian mengaplikasikannya dengan ibadah tersebut. Yang paling hebat lagi apa? Syakur. Yang paling hebat lagi syakur. Kalau syakur mah berterima kasih kepada Allah, memuji Allah, bahkan ketika dalam ujian. Tingkatannya wali, baru wali beneran. Bersyukur kepada Allah ketika sakit, bersyukur kepada Allah ketika kekurangan, bersyukur kepada Allah ketika dalam ujian. Kalau kita kan bersyukur pada Allah hanya ketika dalam kenikmatan, dapat nikmat. Sedang hilang waktu ngaji aja punya. Alhamdulillah ya Allah, hilang sendal, ya, kaki masih ada. Ya Allah ngingetin, hilang sendal Allah, dulu pernah nyolong sendal waktu nyantri, gosok waktu nyantri, biarin dah, ini jadi gantinya. Alhamdulillah ya Allah, dikasih sakit, bersihin dosa kesal, syakur. Syakur. Tamadah, tahmid, syukur. Bagian dari syukur yang lebih tinggi, syakur. Ya, nih keutamaan bertahmid dan bersyukur. Babu. Orang kalau sampai tidak tahu syukur, gak banyak keluhan, gak banyak ngeluh. Kita nih ngeluh aja. Saya bilang salah satu tanda khianat, salah satu tanda tidak syukur kepada Allah, banyak mengeluh. Banyak mengeluh. Yo, dikasih ini ngeluh, dikasih itu ngeluh. Sakit ngeluh, dikasih dunia ngeluh juga. Ustaz, tolong dong, baru beli motor baru nih. Kenapa? Saya takut. Tahu kenapa? Takut hilang. Motor baru takut hilang. Tidak menjadikan tenang. Belajar bersyukur, belajar syakur. Maka kita akan melihat orang tenang aja dengan kekurangannya, tenang dengan keterbatasannya. Kenapa? Karena yang baik yang buruk minal dari Allah. Kita protes, kita sakit, kita memprotes takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal maning, gagal maning ya, ngeluh lagi. Padahal yang mengirimkan kegagalan Allah. Dan yang dilihat syakur. Bab fadil hamdi wa syukri, bab keutamaan tentang syukur, tahmid dan syukur. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah engkau kepadaku, azkurukum, aku akan ingat kepadamu. Ana ala dhanni abdi, kata Allah, aku tergantung prasangka engkau terhadap, maka banyak-banyak husnuzan, banyak-banyak ingat Allah biar Allah ingat kita. Mengingat Allah itu akan menangkan, membahagiakan. Ya. Ketika kita tadi dalam nikmat, ingat Allah, minallah, dari Allah, nggak ada yang boleh sombong ini. Orang saya kerja 30 tahun baru sukses tahun ini. Berarti kemana aja 29 tahunnya? Gagal terus. Allah belum mengizinkan. Baru sukses ini, nggak perlu sombong. Kalau semata-mata karena upaya kita, sudah dari awal kita sukses. Ya,
Kayak kita ngirim lamaran kan, kirim lamaran yang sama, bahasanya sama, CV-nya sama, rayunya juga sama. Kenapa setelah di nomor lamarannya ke 50 sekian baru keterima? Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah ketika gagal, ya Allah belum nakdirkan, Allah belum, bahasa kita belum jodoh. Ya, balikin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah. Tapi kalau nggak ingat Allah, berhasilnya sombong. Ya. Padahal yang sukses orang lain. Paham, pinter Pak anaknya apa tadi? Lulus perguruan tinggi negeri, gitu kan? Masuk perguruan tinggi negeri, bapaknya siapa dulu? Padahal bapaknya dulu gagal. Padahal bapaknya gagal dulu. Tuh, masih aja sombong. Kata Allah, pan ente nggak masuk, gitu ya. Masih aja sombong. Ya. Allah. Anaknya hafal Quran Pak, bapaknya siapa? Yang hafal At-Takasur sampai Anas doang. Sombong dengan takdir yang Allah tentukan untuk orang lain, tetap aja. Kenapa? Gak ingat tahu. Nanti efeknya ketika gagal, stresnya 7 kali lipat. Ya, semua orang disalahin. Begitu anaknya gagal masuk perguruan tinggi negeri, bininya disalahin. Gara-gara emaknya kamu ini. Rame. Bini gak berani sama bini, mertua nih. Kayaknya gara-gara mertua ini. Ya, belat kayaknya nih. Stres, sukses dari Allah, gagal dari Allah. Begitu. Fadhkuru ni'adzkuru, maka kita disuruh banyak-banyak zikir, jangan terlalu banyak mikir. Disuruh zikrullah. Ini kurang nih, masa ngajian zikir doang? Zikir penting. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kita kurang nutrisi hati kita nih. Kalbu kita kurang nutrisi, hanya pikiran doang biasa. Kalbu kita kering. Ibaratnya kita cuma sibuk nyari bibit unggul, nggak ngebenahin tanahnya, tempat tumbuh si bibit ini. Antikan tempat tumbuh. Nggak mau zikir. Baca Quran udah tadi. Waktu sholat baca sholawat udah tadi waktu sholat. Malas banget zikir. Padahal kata Allah, fadhkurullah dzikra katsira. Beneran, saya beberapa kali bikin pengajian. Apa pengajiannya Ustaz? Zikir, baca Quran. Ngajinya baca Quran doang. Itu nutrisi hati. Saya ada pengajian malam Sabtu. Ngaji aja. Baca Quran, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Tabarok, Hataman, itu aja. Apa katanya? Ngajinya begini doang Ustaz. Itu jadi sampai ngantuk-ngantuk. Jamaahnya cuma ada 20, 15 yang ngantuk. Ustaznya kadang-kadang ngantuk juga. Jamaah tanya, Ustaz, kok ngantuk mulu di pengajian ini? Zikir itu menenangkan hati. Tandanya tenang hati itu tidur udah sukses terus dia. Terus saya jamaah tidur biar saya ikut tidur sekalian. Jadi zikrullah ini kurang. Jujur saja kurang ini. Kita cuma menganalisa, ya, membuat hipotesa, teori ini, teori itu. Zikir kita kurang. Kalau fadhkuruni adzkurukum. Ingat aku, berzikir kepada aku. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada Allah. Disuruh kita syukur itu. Kenapa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Khotbah Jumat disuruh bersyukur kepada Allah. Wala takfurun, lawannya kufur. Syukur nikmat atau kufur nikmat. Kenapa terjadi enggak syukur? Enggak ingat Allah. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli. Korelasinya adalah kamu bisa bersyukur kalau ingat Allah. Kalau enggak ingat Allah, enggak bisa bersyukur kepada Allah. Semua pencapaian hanya disandarkan kepada kita saja. Ketika gagal, maka kita akan cari orang lain sebagai kambing hitam. Udah itu aja tiap hari. Maka ribut sama siapa saja, gak kelar-kelar. Coba kalau saya nggak jadi sama kamu, jadi orang kaya, gitu kan? Istri bilang begitu, ya. Kata
istrinya, mantan aku juga sekarang kaya, nggak kayak kamu. Berarti kumpulan orang gagal berdua itu. Jangan salah, kan? Repot, gitu, ya. Bisa bersyukur kepada Allah kalau ingat Allah. Maka rajinin dikit. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Wah, ini sering ya. Kalau kamu bersyukur aku tambah. Tapi yang hebat tuh ketika Allah kurangi, kita bersyukur gimana caranya tuh? Bisa syakur tuh, naik ke syakur tuh gimana tuh? Ya Allah, alhamdulillah orderan gak terlalu banyak jadi bisa ngaji. Alhamdulillah. Kalau orderan banyak ya Allah muter aja. Ya. Sholat jamaah susah, ngaji payah. Alhamdulillah order berkurang Allah, bisa sholat, bisa nggak? Bisa ngaji. Syukur. Kalau bersyukur, la azidannakum. Kita biasanya mengartikan tadinya punya 1 juta jadi 2 juta ya, terlalu kecil. La in syakartum la azidannakum, punya 1 juta bersyukur jadi 2 juta itu terlalu kecil, rendahan. Yang hebat kalau kita punya 1 juta bersyukur dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kepada perintah berpahala bawa kita ke surga. Enggak selalu harus bertambah secara nominal. Naif banget kita hanya mikir dunia loh. Kita dikasih 1 juta sama Allah, bersyukur Allah tambahkan apa? Nikmat surga untuk kita. Sudah bersyukur, nggak nambah di 1 juta. Terlalu naif. Jadi ketika kita dikasih nikmat, kita ingat Allah, bersyukur, Allah kasih pahala kepada kita jalan ke surga. Dan kemudian secara zahir apa? Ketika kita dikasih sesuatu, kita bersyukur, kita bisa menikmati itu. Kita bisa menikmati itu. Dikasih istri yang ada di rumah, syukur kepada Allah, bisa menikmati. Kelihatan cantik. Coba kalau nggak syukur, begini yang di rumah modelnya ya. Nggak kayak yang dilihat di TikTok ini, itu nggak syukur. Ya. Si bapaknya, Ustaz, suami saya keriput, sekarang ibu ngaca deh. Keriput juga ternyata. Sama nggak ada syukur, nggak bisa menikmati yang ada. Wallahi, orang yang nggak pandai bersyukur nggak bakal bisa menikmati yang ada. Bagaimana bisa menikmati makan nasi, sayur asam, ikan asin sambil ngeliatin iklan hamburger? Begini rasanya nggak enak. Udah lupakan itu semua, yang ada di hadapan kita nikmati. Makanya prinsip hidup saya itu sakit gengenah, udah nikmati aja yang ada hari ini. Istri yang ada hari ini itu, besok masih itu juga, lusa itu juga udah. Nanti indahnya di surga dah. Udah jangan panjang ngomongin poligami dulu, ya berani aja. Ya kan? Membicarakan sesuatu yang kita tidak mampu lakukan, udah diam udah. Ya, fata morgana, halusinasi. Berantem aja sama bini, bro. Gara-gara lihat WA soal poligami, bini marah. Padahal mah gak berani, mah papa udah tahu kata dia. Sudah nikmati ya. Wow, kelihatan cantik hari ini. Cantik banget mah hari ini, iya dong. Soalnya gak ada lagi mamah doang. Sudah, alhamdulillah. Sekarang kebahagiaan itu kita bangun. Gak perlu kita cari dari yang belum kita dapati. Payah. Mendingan bangun dari yang ada. Anak kita yaitu, istri kita yaitu, rumah kita yaitu yang Allah berikan kepada kita. Bayangin, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, orangnya bersyukur. Kita ngasih sarung sama orang, ini sarung buat kamu. Orang, ya Allah makasih Pak Ustadz, kemudian pakai terus, senang gak kita? Senang, Masya Allah. Besok saya kasih lagi. Kira-kira begitu. Allah juga dikasih, alhamdulillah, Allah senang banget dipakai. Makanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat dari Allah, ucapkan.
Bahkan kata Allah, aku senang kalau melihat bekas-bekas nikmatku di dalam diri hamba. Allah senang. Ya, ini Allah kasih nikmat, pakai. Ya. Punya mobil pakai, punya motor pakai, punya sepeda pakai, punya mobil, punya baju baru pakai. Allah senang. Atau nikmat kata Allah. Oh itu nikmatnya dipakai. Ungkapkan gimana kabarnya, alhamdulillah sehat, panjang umur. Allah senang. Allah nggak senang sama yang ngeluh, nggak senang. Manusia aja dengar yang ngeluh, sebel. Ngeluh hidup pagi siang sore. Ngeluh. Pas nggak ngeluh, nggak ngomong, diem aja. Ya. Nikmat. Allah senang. Jadi kalau punya sesuatu pakai. Ke masjid punya motor baru pakai. Ke masjid punya mobil baru pakai. Hari Jumat hujan pakai mobil. Jangan kayak orang blow on. Hari Jumat hujan basah-basah pakai jas hujan. Itu mobil kemana yang baru? Saya pulang bilang. Wa amma bi ni'mati rabbika nikmati pakai. Kalau Allah lagi kasih nikmat, jangan kayak orang susah. Anak kita jalan-jalan siap berangkat. Ya. Bini minta solong beliin 3. Bini mah bini, Allah. Daster beli stok sekali pas lebaran, itu juga pas pulang kampung ke Pekalongan lah. Ya Allah, beliin, manjain tuh anak ya, anak istri beliin, dipakai. Itu tanda syukur tuh begitu tadi kan ya. Syukur tuh kan bukan hanya alhamdulillah, bukan aksinya tuh. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah. Bahkan afdhalud du'a alhamdulillah. Afdhalud du'a alhamdulillah kata Rasul. Sebaik-baiknya doa itu alhamdulillah. Kita nggak curiga tuh habis sholat suruh tahmid. Kita nggak curiga tuh setiap kita suruh baca tahmid sama Allah sama Rasulullah. Hebat. Alhamdulillah. Wa qulil hamdulillah. Kita nggak curiga surat yang pertama Iqra diturunkan, tapi jadi surat yang pertama Quran alhamdulillah. Harus curiga. Kemudian meneliti ada apa, kemudian mengamalkan alhamdulillah. Makanya kita mah kalau apa-apa punya hajat apa-apa, Al-Fatihah. Baca alhamdulillah. Kenapa? Afdhalud du'a alhamdulillah. Hadis sahih. Sebaik-baiknya itu adalah alhamdulillah. Al-Isra ayat 111. Wa qala ta'ala wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Bahkan orang masuk surga udah enggak ibadah lagi, tapi alhamdulillah masih ada. Bertahmid masih ada. Wa akhiru da'wahum, dan akhirnya doa mereka di surga, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha alam. Artinya ketika banyak bertahmid, ini amalan ahli surga. Orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah, dia sudah sampai surganya duluan di dunia sebelum surga nanti setelah yang kiamat. Bagaimana orang gak bahagia? Alhamdulillah. Bisa ngaji alhamdulillah, pulang ngaji alhamdulillah, kebagian nasi uduk alhamdulillah, gak kebagian nasi uduk alhamdulillah. Gimana gak kebagian? Orang udah ngambil duluan. Alhamdulillah saja. Ya. Artinya kalau pengen punya amalan ahli surga, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur. Karena yang mengeluh mah adanya di neraka. Alhamdulillah, ngisi hati itu banyakin. Wa Nabi Hurairah ta'ala Nabi utiya lailata usriya bi qadahi wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kita kepada pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pengingat, tadzkirah untuk kita istiqomah di jalan Allah, di jalan Rasulullah. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kalau saya lupa, insyaallah saya mengundang kepada seluruh jamaah tanggal 11 saya ulang-ulang takut lupa,
tanggal 11 November Maulidan di majelis kami di Majelis Nusratul Muttaqin ba'da Isya malam Senin malam Sabtu, karena rutinan kami zikir malam Sabtu bareng Fadilatul Habib Mujtaba bin Syahab ya malam Senin. Bawa apa Ustaz? Bawa apa? Bawa diri baik-baik aja. Bawa diri baik-baik, datang ke sana insyaallah. Kita Maulidan tempatnya sempit, tempatnya terbatas, tapi kita pengen kumpul. Kadang-kadang saya pengen kumpul jamaah yang di sini, jamaah yang di sini, jamaah yang di sini, kita sama-sama kumpul silaturahim. Siapa tahu membangun ukhuwah, kemudian makin banyak saudara, makin banyak kawan, makin banyak nanti yang narik kita ke surga insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mana hada jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Rabbana dhallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.